Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Rini. Hari ini adalah hari pertama kalian, yaitu hari pertama MPLS. Hari ini, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian cermati ya. Lalu nanti kalian hafalkan bersama-sama. Dengan hitungan ketiga, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di SD Negeri 1 Purwokerto Kulon kepada siswa baru kelas 1 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk pagi hari ini, hari Senin, kemudian besok Selasa dan hari Rabu, anak-anak sekalian mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang harus kalian taati adalah bahwa kalian semua sebagai siswa baru kelas 1 harus selalu taat kepada tata tertib atau aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian selanjutnya kalian ketika berada di rumah, berada di sekolah atau berada di mana saja, karena kita sekarang sedang dalam keadaan banyak yang terpapar COVID-19, maka anak-anak sekalian harus selalu hidup dengan menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Antara lain mencuci tangan memakai air yang mengalir, kemudian menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter dengan teman-teman yang lain, kemudian memakai masker, kemudian tidak melakukan kegiatan untuk berkerumun sebagai upaya kita menjaga kesehatan diri dan kesehatan teman-teman yang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalian tetap harus selalu disiplin ketika berada di rumah, karena mulai hari Kamis kalian sudah harus mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau secara online, yang nanti menggunakan HP Android, yang kalian tentu saja harus dibantu oleh orang tua kalian di rumah. Dan kepada wali murid kelas 1 baru, mohon untuk selalu berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah untuk lancarnya kegiatan pembelajaran ketika kegiatan dilaksanakan di rumah masing-masing atau kegiatan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh, karena sampai dengan hari ini kita belum melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, yang kita harus bersabar menunggu aturan dari pemerintah kapan pembelajaran tatap muka itu berlangsung. Dan jangan lupa wali murid kelas 1 baru untuk selalu menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan putra-putrinya, supaya putra-putri kita tetap sehat walaupun kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tidak melalui tatap muka tetapi melalui pembelajaran jarak jauh. Demikian, terima kasih. Dan ini yang termuda dan tercantik adalah Ibu Nilasari Yuari Prawiharan SPD Guru Kelas 3. Kemudian yang sangat
sangat cantik pula ini adalah ibu guru kelas 4. Beliau namanya Ibu Siti Supina, biasa dipanggil Bu Uut. Kemudian ini yang tinggi besar dan cantik, ini adalah teman saya yang luar biasa. Beliau mempunyai tugas ganda sebagai pengurus perpustakaan, namanya adalah Ibu Dwi Hastuti, Bu Guru kelas 5. Kemudian ini teman saya yang gantengnya luar biasa, tidak ada tandingannya dan tidak ada lawannya, adalah guru yang paling pinter karena sudah melewati kelas 1, 2, 3, kelas 6. Beliau adalah guru kelas 6, namanya Bapak Sujatmiko SPD. Kemudian ini teman saya yang selalu sehat walafiat, cantik selalu karena beliau mengampu mata pelajaran PJOK dan tidak pernah sakit, sehat selalu, selamat. Beliau namanya Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar kelas 1. Di sini di belakang saya ada ruang kelas 1. Nantinya anak-anak kelas 1 akan belajar di ruangan ini. Di sini ada beberapa tempat duduk untuk belajar kalian, dan di pojok sana ada pojok baca untuk kalian membaca literasi. Di sini adalah untuk menempel hasil karya siswa, yang mana nantinya hasil karya siswa akan ditempel di sini. Dan di depan situ adalah tempat duduk guru. Tadi adalah perkenalan guru dan perkenalan ruang kelas kalian. Untuk tahun pelajaran ini, tahun 2021, tahun 2022, kita masih belajar lewat daring, yaitu masih belajar online. Kalian masih belajar di rumah ya, tetap semangat, dan kita masih selalu berdoa untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Tetap jaga 3M, protokol kesehatan, jangan lupa, dan selalu semangat walaupun kita masih belajar lewat daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada juga pojok ruang baca yang berguna untuk membaca buku-buku cerita. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak tetap belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih, sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker jika bepergian, dan jangan lupa untuk selalu kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan selalu tidur cukup waktu. Demikian dari saya untuk kelas 2. Semoga kita terus bertemu dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Tadi sudah tur kemana aja? Sekarang gantian kita tur keliling ke kelas 3. Perkenalkan, nama Bu Guru adalah Milasari Wari Prawiharan. Nanti ibu yang akan mengajar kalian di kelas 3. Yuk kita tur ke kelas, kita lihat kelasnya kayak apa. Ini yang nanti akan jadi ruang kelas kalian. Di sini meja belajar. Nanti kalau kita ada pelajaran membuat sebuah karya, selama itu bisa kita pajang, maka Bu Guru akan taruh di sini. Nah, ini adalah hasil karya teman-teman kalian yang sekarang sudah naik ke kelas 4. Kalau kalian bosan, waktu istirahat, bingung mau ngapain, boleh banget kalian baca buku di bagian pojok baca. Tambahan masih ada lagi beberapa karya dari teman-teman kalian yang sekarang sudah naik di kelas 4. Begitu. Oke,
Sekian dulu, itu tadi perkenalan kelas 3. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, tunggu nanti ya waktu sudah masuk sekolah. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Siti Supina, sarjana pendidikan, guru kelas 4. Selamat datang anak-anakku di kelas 4. Yuk, kita akan melihat lingkungan kelas kalian yang baru. Inilah kelas kalian. Semoga kalian nanti di sini akan betah di dalam melaksanakan pembelajaran. Ini bangku-bangku kalian, buku-buku kalian ada di almari. Nanti jika kalian istirahat, ada sudut baca di sini. Disinilah kalian nanti akan beristirahat sambil membaca buku-buku yang nanti kita akan sediakan. Makanan dan minum kalian juga dipersiapkan. Jadi jangan lupa kalian harus tetap rajin belajar, lebih semangat, lebih fokus, lebih dan meskipun kita dalam pembelajaran dalam situasi yang seperti ini, kita akan melaksanakan pembelajaran dengan cara online. Kalian mengerjakan tugas di luar, guru memberikan tugas melalui daring atau bukan dengan tatap muka. Siap untuk melaksanakan tugas? Semangat untuk kelas 4 yang baru. Selamat datang di kelas 4 yang baru. Anak-anakku, semoga kalian sehat selalu. Kita akan bertemu dalam waktu yang tidak lama lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang. Nama Ibu Budi Asuti, biasa dipanggil Budri. Ayo masuk ke kelas. Ya kamu tahu. Ini dia ruang kelas 5. Ya, kalian nanti akan belajar di kelas 5 bersama Ibu Guru. Nah, di sini kalian bisa untuk kalau pas istirahat bisa membaca di sudut baca ya. Jadi kalian tidak usah pergi bermain-main, lari-lari, kalian bisa membaca di sudut baca ya. Kelas 5 ada sudut baca, kemudian kalian bisa pajang hasil pekerjaan kalian dalam praktek pembelajaran, karena kita kali ini dalam masa pandemi jadi belajarnya kita secara daring. Nanti kita akan bersama-sama belajar secara daring agar kalian tetap semangat meskipun belajar di rumah. Iya, ruangannya bersih kan? Nah, kalian juga harus selalu hidup bersih. Menjaga hidup bersih itu penting. Itu saja perkenalan dari Buki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Pak Guru adalah guru kelas 6. Nama Pak Guru Sujatmiko. Anak-anak boleh panggil Pak Miko. Mari kita melihat ruangan yang di kelas 6 ini. Silakan. Selamat datang anak-anak. Ini adalah ruangan kelas 6. Anak-anak, apabila nanti sudah masuk ke anak-anak semua yang di kelas 6 akan belajar di ruangan ini. Di sini ada papan tulis, ada papan bacangan, kemudian ada map, kemudian yang penting adalah di sana ada pojok baca. Anak-anak nanti bisa mengisi waktu ketika istirahat mendapatkan ilmu, yaitu di pojok baca tersebut. Anak-anak tetap semangat walaupun di saat pandemi ini anak-anak nanti akan belajar di rumah, yaitu dengan model daring dalam jaringan. Nanti anak-anak tugas-tugas itu melalui online. Kerjakan apa yang ditugaskan oleh Pak Guru nantinya. Jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker apabila bepergian. Mudah-mudahan anak-anak semua nanti sehat semuanya, tetap sehat, jaga kebersihan, dan nanti pada akhirnya mudah-mudahan pandemi ini berakhir, kita bisa nanti melaksanakan tatap muka di kelas
yang bagus ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Ahmaduddin. Saya sebagai pramuka kebersihan di SD Negeri 1 Probolon. Saya berkewajiban diberi tugas oleh kepala sekolah untuk menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan dan kebersihan di lingkungan sekolah. Perlu kami dapat berprestasi, dan untuk anak-anak yang telah naik kelas, terus semangat belajar, baiklah cita-citamu dan prestasimu demi dirimu dan demi sekolahmu. Selamat berjuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kalian masih tetap semangat kan? Meskipun masih tetap belajar di rumah. Pada kesempatan pagi hari ini, Budi akan menyampaikan materi MPLS Pendidikan Anti Korupsi melalui pendidikan karakter. Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Artinya, peringatan hanya setahun sekali. Namun pendidikan anti korupsi bagi generasi bangsa harus setiap hari dilakukan, baik secara langsung maupun lewat media yang mudah diakses, seperti media sosial. Anak bangsa sebagai calon penerus dan pemimpin bangsa, jika karakter mereka tidak dibimbing dan diarahkan sejak dini, maka akan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan budaya-budaya negatif seperti budaya korupsi. Fenomena korupsi saat ini semakin marak membudaya, canggih, bahkan mampu melakukan regenerasi dengan lahirnya koruptor-koruptor muda. Artinya, ada keinginan kuat agar pendidikan sekolah mampu memberikan kontribusi output siswa didik yang mempunyai integritas tinggi dan mampu menjadi penggiat anti korupsi di tengah masyarakat. Dengan demikian, perlu ditanamkan kepada anak-anak bahwa korupsi itu tidak hanya berupa penggelapan uang atau dana suatu kegiatan atau pembangunan. Kegiatan menanamkan jiwa anti korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau tindakan, di mana cara atau tindakan itu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang pertama, misalnya melalui keteladanan. Memberi contoh tindakan yang berat dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh guru. Sifat anak adalah suka meniru, oleh karena itu, guru hendaknya harus selalu memberi contoh yang baik sesuai dengan norma dan aturan. Seperti halnya sikap jujur, tidak berbohong, dan tidak memakan apa yang bukan haknya. Contoh yang kedua yaitu melalui pembiasaan. Pembiasaan adalah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendidik siswa. Contohnya yaitu kita mengadakan kantin kejujuran dalam sekolah. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia anak-anak yang biasa disebut dengan usia emas atau golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Dengan pendidikan karakter, penerapan, penanaman, dan pembentukan jiwa anti korupsi yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bakal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, termasuk tantangan untuk melawan korupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak?
Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Tetap semangat meskipun kalian masih belajar dari rumah. Hari ini kita sudah masuk pada tahun ajaran baru 2021-2022. Pada kesempatan hari ini, kita masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan hari ini, Bu Guru akan memberikan materi berupa pembinaan mental keagamaan di sekolah. Pada dasarnya, setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan menghormati satu sama lain. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Salah satunya, yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga agama Kristen Katolik, yang keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Nah, setiap agama itu mengajarkan kita untuk berbuat baik dimanapun kita berada dan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin, ya semua sama saja di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Hanya yang membedakan itu adalah ketakwaannya, ketakwaan seseorang kepada Tuhannya. Nah, di sekolah kita juga harus menjaga hubungan baik bukan hanya dengan teman satu kelas, tetapi juga dengan adik kelas, dengan bapak ibu guru, dengan mungkin penjaga sekolah ataupun dengan tenaga pendidikan yang lainnya. Nah, di sekolah kita juga harus saling menjaga agar kita selalu menjaga hubungan baik dengan siapapun. Ya, kita tidak boleh bertengkar dengan teman, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh memukul ataupun menyakiti orang lain. Bukan hanya kepada orang lain, kita juga harus menyayangi hewan dan menjaga lingkungan sekitar kita, ya. Karena lingkungan ini harus kita rawat dan harus kita jaga. Demikian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, nasionalisme serta patriotisme. Siapkan alat tulisnya dan simak baik-baik apa yang akan Pak Guru sampaikan ya. Baiklah anak-anak, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa antara lain: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Anak-anak, ada 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah: 1. Sukuisme. 2. Calvinisme. 3. Ekstremisme. Dan keempat, provinsialisme.
Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Demikian tadi materi yang Pak Guru sampaikan. Tetap jaga kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nila. Hari ini kita akan belajar mengenai wawasan Wiyata Mandala. Nah, keluar ya tulisannya, wawasan Wiyata Mandala. Jadi, pertama-tama sebelum kita mulai mengetahui kira-kira mengucapkan kata sekolah, apa yang ada di pikiran kalian saat itu? Baiklah, Bu Guru coba baca ya. Kira-kira yang mungkin ada di pikiran kalian saat mendengar kata sekolah adalah yang pertama, tempat untuk belajar. Yang kedua, ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, dan ada orang tua. Yang ketiga, ada tata tertib di sekolah. Bagaimana? Ada salah satunya jadi jawaban kalian? Pasti ada dong. Untuk yang pertama, ini yang paling umum. Setiap kita mendengar kata sekolah, pasti mereka berpikir kalau sekolah itu adalah tempat belajar. Benar? Benar, sekolah itu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk yang lain-lain. Bukan untuk bermain-main, dicoret-coret, dirusak apalagi. Jadi, sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Yang kedua, di sekolah itu sudah jelas. Tadi ada murid, kalian muridnya, ada bu guru, ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, dan juga ada orang tua yang biasa mengantar dan menjemput kalian. Benar? Benar. Yang ketiga, kalau kalian ke sekolah, pasti kalian harus menggunakan pakaian seragam. Benar kan? Nah, yang ketiga, sekolah itu adalah tempat di mana adanya tata tertib supaya kita tahu nilai-nilai yang ada di masyarakat dan kita bisa terbiasa dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi sekolah ini adalah tempat kalian untuk belajar, mengembangkan bakat, tapi sekaligus juga melatih kemampuan kalian dalam bermasyarakat, supaya kalian tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masyarakat nanti. Gitu. Sekian materi dari Bu Guru hari ini, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang untuk menutup kegiatan MPLS hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dicermati ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kira cukup sekian dari Bu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.